Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Hoirunisa, kelas 12 MIPA 1, akan menjelaskan tentang fenomena kuantum. Yang pertama yaitu ada konsep foton. Konsep foton ada radiasi benda hitam. Nah, salah satunya yaitu radiasi benda hitam. Ayo, siapa yang belum tahu tentang benda hitam? Benda hitam adalah benda yang akan menyerap seluruh radiasi yang mengenainya. Tidak ada yang dipantulkan. Radiasi yang dipancarkan benda-benda disebut dengan radiasi benda hitam. Berdasarkan hukum Steven Boltzmann, jumlah energi yang dipancarkan benda hitam per satuan luas permukaan per satuan waktu akan berbanding lurus dengan pangkat 4 temperatur termodinamikanya. Rumusnya dapat dinyatakan sebagai berikut. I total sama dengan P per A sama dengan E konstanta T pangkat 4. Keterangannya, I intensitas radiasi benda, P daya radiasi, A luas penampang, E emisivitas, konstanta Steven Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat min 8 W per M persegi K pangkat 4. T yaitu suhu mutlak benda. Hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien menjelaskan bahwa spektrum radiasi benda hitam pada suhu berapapun berkorelasi dengan spektrum pada suhu lainnya. Dengan kata lain, jika bentuk spektrum pada suatu suhu diketahui, bentuk spektrum pada suhu lainnya dapat ditentukan. Menurut Wien, panjang gelombang untuk intensitas cahaya maksimum berkurang dengan meningkatnya suhu. Hukum ini dinyatakan dengan persamaan panjang gelombang maksimum T sama dengan C. Keterangannya, panjang gelombang maksimum M, T sama dengan suhu mutlak benda atau K, C sama dengan tetapan Wien 2,9 kali 10 pangkat min 3 MK. Adapun teori kuantum Planck. Teori kuantum dikemukakan oleh Planck terkait dengan cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik berupa paket-paket energi yang terkuantisasi diskrit yang tak bermuatan dan disebut dengan foton. Energi satu foton dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan H kali F sama dengan Hc per panjang gelombang. Adapun energi N foton dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan N kali H kali F sama dengan N kali H C per panjang gelombang. Kalian bisa lihat keterangannya yang ada di bawah rumus tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian efek fotolistrik. Efek fotolistrik ialah peristiwa keluarnya elektron dari permukaan logam karena radiasi gelombang elektromagnetik. Efek fotolistrik pertama kali ditemukan oleh Hertz. Kalian bisa lihat gambar efek fotolistrik yang ada di samping. Nah, agar terjadi efek fotolistrik maka pertama, energi radiasi foton EF lebih besar dari energi ambang WO. Kedua, panjang gelombang radiasi foton lebih kecil dari panjang gelombang ambang. Dan yang ketiga, frekuensi radiasi foton F lebih besar dari frekuensi ambang FO. Energi ambang dan energi kinetik elektron. Frekuensi ambang atau frekuensi batas adalah frekuensi terkecil gelombang elektromagnetik yang mengakibatkan elektron dapat lepas dari logam. Besaran yang berkaitan adalah fungsi kerja. Fungsi kerja adalah energi ambang logam yang bersamaannya sebagai berikut. WO sama dengan HFO. Keterangannya, WO sama dengan energi ambang atau lambangnya J. H sama dengan tetapan Planck 6,63 kali 10 min 34 Cs. FO sama dengan frekuensi ambang Hz. Nah, elektron dapat keluar dari logam karena elektron tersebut menyerap energi elektromagnetik yang diradiasikan pada logam. Energi kinetik elektron yang terlepas dari logam yaitu EK sama dengan HF dikurang HFO. Keterangannya, EK sama dengan energi kinetik elektron, H sama dengan tetapan Planck, F sama dengan frekuensi foton, FO itu sama dengan frekuensi ambang.
Energi kinetik elektron dipengaruhi oleh fungsi kerja energi ambang logam EK sama dengan HF min WO. Kemudian kita lanjut ke pengertian efek Compton. Compton melakukan eksperimen penembakan sinar X terhadap suatu material atau bahan. Akibatnya terjadi hamburan seperti gambar di samping. Berdasarkan hasil pengamatan, ternyata sinar X yang terhambur memiliki panjang gelombang yang lebih besar dari panjang gelombang sinar X semula. Hal ini dikarenakan sebagian energinya terserap oleh elektron. Jika energi foton sinar X mula-mula HF dan energi foton sinar min X yang terhambar menjadi HF min HF pangkat 1. Dalam hal ini F lebih besar dari F pangkat 1. Jadi sobat pintar, gejala Compton merupakan gejala hamburan efek dari penembakan suatu materi dengan sinar X. Dengan menggunakan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi berhasil menunjukkan bahwa perubahan panjang gelombang foton terhambur dengan panjang gelombang semula yang memenuhi persamaan di bawah ini. Kita masuk ke keterangan. H sama dengan konstanta Planck, M sama dengan massa diam elektron, C sama dengan kecepatan cahaya. Nah, masing-masing keterangan itu ada angka-angkanya ya guys. Besaran H per MOC sering disebut dengan panjang gelombang Compton. Jadi, jelaslah sudah bahwa dengan hasil pengamatan Compton tentang hamburan foton dari sinar X menunjukkan bahwa foton dapat dipandang sebagai partikel, sehingga memperkuat teori kuantum yang mengatakan bahwa cahaya mempunyai dua sifat, yaitu cahaya dapat sebagai gelombang dan cahaya dapat bersifat sebagai partikel yang sering disebut sebagai dualisme gelombang cahaya. Ke bagian terakhir kita ada pengertian dan manfaat sinar X. Nah, teman-teman tahu kan sinar X tadi sudah dijelaskan. Sinar X merupakan suatu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang cenderung sangat pendek, akan tetapi memiliki energi yang sangat besar. Sinar X juga mempunyai daya tembus yang sangat tinggi. Nah, selain itu sinar X juga memiliki kemampuan mengionisasi atom dari materi yang dilewati. Selanjutnya menjadikan sebagai salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Selanjutnya kita ke bagian manfaat sinar X-nya ya teman-teman. Manfaat sinar X itu ada di berbagai bidang loh. Yang pertama yaitu bidang kesehatan, yaitu memiliki manfaat melihat bagian dalam tubuh tanpa harus melakukan pembedahan, menentukan lokasi benda yang tidak sengaja tertelan, memantau suatu jenis penyakit, misalnya penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, kerusakan gigi, dan lain-lain. Yang kedua ada dalam bidang perindustrian. Manfaatnya yaitu mendeteksi kerusakan mikroskopis pada komponen mesin industri, memantau kualitas produk yang dihasilkan oleh sebuah industri. Yang ketiga itu dalam bidang riset dan ilmu pendidikan. Sinar X bisa digunakan untuk mempelajari struktur yang terdapat pada sebuah senyawa. Salah satu contohnya untuk memeriksa struktur kristal. Nah, yang keempat yaitu di bidang keamanan. Manfaatnya dapat mendeteksi benda keras seperti senjata tajam dan bahan peledak. Dan kita ke bagian terakhir, manfaat sinar X dalam bidang pertanian. Menciptakan bibit unggul yang berkualitas dengan menyebabkan mutasi sel sampai sifat yang diinginkan didapatkan.